Oke, selamat pagi kepada seluruh peserta didik kami. Salam sehat. Kembali bertemu lagi pada hari ini. Saya akan menyampaikan video pembelajaran tutorial untuk pembelajaran atletik. Nah, sedikit saya sampaikan kepada seluruh peserta didik kami. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya memang tidak begitu menjelaskan secara detail terkhusus untuk memulai. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini akan saya jelaskan untuk memulai pembelajaran, walaupun peserta didik kami tidak seluruhnya mampu mengaplikasikan dengan praktek yang mungkin keterbatasan tempat dan lain sebagainya, tapi tetap untuk video pembelajaran kali ini saya jelaskan. Sebelum memulai kegiatan praktek, kita mulai yang pertama, nanti kita mulai dengan berdoa, kemudian peregangan, banyak gerak nanti saya persingkat saja, kemudian gerakan pemanasan. Saya jelaskan dulu. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran olahraga, sebaiknya yang pertama kita berdoa, kemudian nanti kegiatan peregangan, setelah peregangan pemanasan singkat, setelah pemanasan singkat kita langsung masuk ke penjelasan materi. Oke, kita mulai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, kepada seluruh peserta didik kami, untuk kegiatan peregangan, jadi sebelum melakukan kegiatan olahraga, ada yang disebut dengan warming, ada yang disebut dengan stretching. Jadi yang mau kita lakukan pertama adalah stretching. Stretching istilah dalam olahraga, dalam bahasa Indonesia artinya meregangkan seluruh otot. Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan otot, melenturkan otot-otot agar nanti ketika kegiatan praktek otot kita tidak terkejut dan tidak mengalami cedera. Kita biasakan dimulai dari kepala, hitungan 1 sampai 8, ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, dihitung 1 kali 8. Kemudian kita memutar 1 kali 8. Setelah itu kita lakukan gerak mendorong ke atas 1 kali 8, mendorong ke bawah 1 kali 8, mendorong ke kiri 1 kali 8, menggorong ke kanan 1 kali 8, kemudian mengarahkan tangan ke kiri, tangan kanan 1 kali 8, balasannya 1 kali 8, ke belakang 1 kali 8, merapatkan kaki dan menyentuh ujung kaki 1 kali 8, membuka, dorong ke depan 1 kali 8, dorong jauh ke belakang 1 kali 8. Kita lanjutkan berikutnya, mengarahkan kuda-kuda ke kiri, membusungkan dada 1 kali 8, balasannya 1 kali 8, menarik ujung kaki kiri 1 kali 8, ujung kaki kanan 1 kali 8, membawa ke tengah 1 kali 8. Itu untuk gerakan statis. Sekarang kita mulai stretching dinamis. Dimulai dengan gerakan tangan panjang, pendek, pendek, panjang 1 kali 8, atas dan bawah 1 kali 8, memutar ke depan 1 kali 8, memutar ke belakang 1 kali 8, ambil posisi silang 1 kali 8. Dan gerakan seterusnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kami. Oke, sebelum kegiatan lanjutan sebaiknya melakukan gerakan pemanasan atau warming. Bisa dilakukan dengan berlari maju dan mundur atau berlari mengitari lingkungan rumah dan lain sebagainya. Ya, kalau memang bisa di tempat terbuka, silakan lari. Mungkin entah 100 meter, balik 100 meter, lakukan mungkin 4 kali 400 meter. Oke, demikian instruksi singkat atau petunjuk singkat untuk peregangan pemanasan. Sekarang saya jelaskan materi. Pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah atletik. Sebelumnya peserta didik kami mungkin sudah pernah mendapatkan materi pelajaran atletik. Walaupun tidak, dipadahkan materi yang akan sampaikan berikut ini. Jadi atletik itu adalah induk dari segala cabang olahraga atau disebut dengan mother of sport. Cabang atletik itu ada 4,
Yang pertama jalan, kemudian lari, lompat, dan lempar. Masing-masing memiliki cabang lagi. Di dalam cabang kemudian ada anak disebut ranting. Berikutnya nanti nomor-nomor untuk spesialis lombanya. Nah, dalam pembahasan kali ini akan kita bahas nomor atau cabang lari. Nomornya lari jarak pendek. Oke, jadi lari jarak pendek itu nomor-nomor yang biasa diperlombakan. 100 meter putra putri, 200 meter putra putri, 400 meter putra putri, 800 meter putra putri. Di luar itu ada nomor-nomor spesial disebut dengan estafet. 4 kali 100 meter putra putri, 4 kali 200 meter putra putri, 4 kali 400 meter putra putri. Nah, selain itu ada lagi nomor-nomor istimewa. 100 meter gawang dan 110 meter gawang. Nah, itu nomor untuk lari jarak pendek. Nah, apa yang membedakan antara lari jarak pendek dengan lari yang lain? Jadi ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan maraton. Pembedanya, ya, yang membedakannya adalah yang pertama langkah. Jadi di langkah yang mau dibahas ini ada dua, frekuensi dan kualitas. Untuk lari jarak pendek, frekuensi langkahnya jarang, sedangkan kualitas jangkauannya jauh. Perbedaannya dengan lari jarak jauh, menengah, dan seterusnya. Sedangkan untuk lari di luar lari jarak pendek, frekuensi langkah banyak, jangkauannya pendek. Nah, itu perbedaan untuk langkah. Yang kedua, perbedaan antara lari jarak pendek dengan lari yang lain, pernapasan atau breath-nya. Respirasi mungkin juga yang dibahas berikutnya. Jadi untuk lari jarak pendek, ini bisa disebut juga dengan olahraga anaerob sports. Maksudnya, olahraga ini dapat dilakukan tanpa menghirup O2. Apa mungkin? Pasti mungkin. Contoh, lari 100 meter dapat kita tempuh dengan 12 detik. Rekor pada saat ini dunia yang pada saat ini masih dipegang Usain Bolt itu 9,30 detik. Nah, rata-rata manusia mampu menahan napas ya di atas 45 detik. Rata-rata ya. Jadi semua nomor lari jarak pendek dapat dituntaskan di bawah 1 menit. Nah, itu untuk pegangan kita. Jadi yang ketiga, perbedaannya apa? Ayunan lengan. Ayunan lengan untuk lari jarak pendek dimulai dari pinggang, ya, bebas terbuka sampai batas mana? Memang tidak ada batasan. Apakah melewati bahu, dagu, kepala? Biasa dia rileks, bebas terbuka. Biasa dari sekitar samping pinggang terbuka, cenderung juga di bawah pinggang. Sedangkan lari jarak menengah, jauh, dan maraton, ayunan lengannya terbatas di atas pinggang atau sejajar dengan perut. Dia mengunci, tidak melewati dagu atau tidak melewati dada ataupun bahu. Yang keempat perbedaannya adalah untuk pernapasan. Ya, lari jarak pendek, kalaupun memang kita lakukan dengan bernapas, bisa, ya, tetapi mungkin sekali 50 meter atau setelah di atas 50 meter. Sedangkan untuk lari jarak jauh, menengah, dan seterusnya, ya, kita melakukan pengaturan pernapasan. Misalnya setiap 10 meter kita menghela napas atau membuang. Ya, itu perbedaan. Perbedaan yang ke-5 pada jejakan kaki. Lari jarak pendek menjejak pada ujung kaki. Nah, jadi secara khusus atlet untuk lari jarak pendek sepatunya sudah didesain di ujung telapak kaki, di ujung sepatu, ya, di ujung sepatu, di ujung kakinya itu memiliki ladang atau jarum yang terbuat dari baja untuk mencengkeram bumi. Nah, sedangkan untuk pelari jarak menengah dan jauh serta maraton
Itu jejakan kakinya dimulai dari tumit sampai seluruh telapak kaki. Saya ulangi, jarak pendek dari ujung kaki, sedangkan jarak menengah, jauh, dan maraton mulai dari telapak kaki paling bawah atau disebut tumit, ya, bergulir sampai ke ujung kaki. Demikian untuk perbedaan. Masih banyak perbedaan yang lain, nanti peserta didik kami yang menggalinya. Oke. Untuk teknik berlari, yang pertama kita bahas teknik start. Teknik start dalam lari jarak pendek ada dua, ya. Secara umum dipakai adalah start jongkok, dibagi tiga. Yang pertama itu start pendek, start medium, start jauh. Apa yang membedakan bentuk start yang tiga ini? Yang membedakannya jauhnya tumpuan pada kaki. Sekali lagi, yang membedakannya adalah jauhnya tumpuan pada kaki. Oke, sekarang akan saya kasih contoh teknik start lari jarak pendek. Abang-abang pada start jongkok dibagi tiga. Bersedia, siap, ya. Sekali lagi, bersedia, siap, ya. Kita ambil posisi. Yang saya praktekkan adalah jenis start pendek untuk start jongkok, start pendek. Pembedanya sekali lagi jauhnya tumpuan dari kaki depan ke lutut belakang. Posisikan kedua lengan membentuk V di garis start, sejajar dengan ujung kaki terdepan. Pandangan ke depan. Aba-aba bersedia, siap, lurus, dan ya. Kita mengambil ancang-ancang untuk lari. Nah, aba-aba dalam start bisa dilakukan dengan berbagai simbol atau cara. Contoh, bisa dengan peluit, bisa dengan bunyi pistol, bisa dengan mengangkat bendera, atau mungkin yang lain-lain yang mungkin juga sudah disepakati ketika technical meeting. Oke, sekali lagi saya kasih contoh. Ambil posisi, bersedia, siap, ya. Ya, kita sudah berlari. Nah, yang jadi bahasan inilah kecondongan pelari jarak pendek, kecondongan badannya. Nah, kalau ditanya berapa kemiringannya, sampai 45 derajat. Sedangkan kemiringan atau kecondongan tubuh untuk pelari jarak menengah, jauh, dan maraton tidak lebih dari 10 derajat. Saya ulangi, karena memang posisi ujung kaki kita pada lari jarak pendek, nah, mengakibatkan kecondongan tubuh kita mencapai 45 derajat. Oke, demikian saja penjelasan untuk peserta didik kami, tutorial untuk lari jarak pendek. Nah, kepada seluruh peserta didik kami, simak materi tadi, kemudian coba peragakan teknik startnya. Sekali lagi, start pada lari pada umumnya dibagi dua. Pertama start jongkok, kemudian start melayang. Untuk lari jarak pendek, kita gunakan start jongkok. Start jongkok dibagi tiga, short, medium, long. Yang menjadi pembeda pada ketiga bentuk start ini, jauhnya tumpuan kaki. Kaki depan sebagai kaki tumpu, kaki belakang sebagai kaki tolak. Kaki tolak biasanya, ya, diberikan setel bannya ketika lomba. Tujuannya supaya kita bisa bertolak maksimal. Sekali lagi, ada 5 tadi perbedaannya, mulai dari pernapasan, jejakan kaki, ayunan lengan, agar peserta didik kami memahaminya. Oke? Demikian, sebaiknya sebelum melakukan latihan, peserta didik kami mengikuti anjuran kronologis instruksi tadi, mulai dari berdoa, peregangan, pemanasan, baru memulai latihan. Oke, sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah.
Salam sehat.